Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan kita tetap bersyukur di situasi seperti ini kita dapat meneruskan perkuliahan ya. Hari ini kita pertemuan ke-7 etika dan hukum kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa akal manusia telah banyak mewujudkan teknologi ya, terutama tentang pembentukan manusia ya. Kalau dulu mungkin tahun 70-an Anda belum lahir tentunya, tidak dikenal teknologi bayi tabung ya. Kalau orang sudah susah untuk mendapatkan anak, maka ya sudah gitu ya. Tapi kalau sekarang ada teknologi bayi tabung, atau ada juga teknologi inseminasi buatan ya, itu yang dahulu tidak dikenal, tapi sekarang apalagi sekarang harganya makin hari makin murah, makin terjangkau, sehingga banyak orang mencoba memakai bayi tabung ketika dengan pembuahan natural tidak mendapatkan anak. Nah, ilmu pengetahuan ini juga ternyata menyebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran etik yang dianggap pelanggaran-pelanggaran etik ya. Nah, itulah yang kita sebut kemudian pengetahuan itu kita sebut dengan teknologi biomedik atau biomedika ya, atau biomedis ya. Biomedik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang melibatkan umumnya ahli-ahli biologi selain dokter, juga kemudian insinyur karena itu melibatkan alat-alat, dan disiplin ilmu lainnya ya, multidisiplin kalau biomedik ya. Tujuannya adalah memecahkan masalah kesehatan. Jadi kalau orang yang tidak punya anak, maka dicoba dengan teknologi ya. Orang yang tadinya setengah lumpuh atau paralisis bisa digunakan teknologi seperti itu. Jadi guna dari biomedik ya. Nah, identifikasi pemecahan masalahnya ya, biasanya kita gunakan komite etika rumah sakit. Jadi kalau terjadi misalnya ada seorang ibu yang melaporkan bahwa dia sebenarnya tidak ingin ber-KB, tetapi oleh dokter dia dipaksa atau tanpa sepengetahuannya dia di KB ya, disuntikan sesuatu zat KB ke dalam tubuhnya sehingga dia tidak mempunyai anak pada waktu tertentu. KB juga menimbulkan ada beberapa agama atau keyakinan tertentu yang melarang ber-KB karena KB dianggap membatasi kelahiran dan dianggap menentang takdir Tuhan ya. Nah, kemudian sebelum kita sampai di sini, praseleksi kelamin biasanya dalam bayi tabung karena zigot itu pembuahan dilakukan di luar rahim atau in vitro, maka pelanggan atau pasien ya dapat memilih apakah dia ingin bayi perempuan atau bayi lelaki. Nah, ini juga kerap disampaikan ada masalah etik di sana. Nah, kemudian diagnosa pralahir, misalnya seorang ibu ketika hamil 3 bulan dia melaksanakan amniosentesis ya. Kemudian hasil amniosentesis adalah anaknya menderita misalnya Down syndrome ya, penyakit yang menyebabkan anak tidak cerdas ya, tidak pandai atau bisa dibilang idiot ya. Nah, kemudian ada aspek etika di sana ketika seorang ibu atau berserta suaminya menyatakan aku tidak ingin melahirkan anak ini, dapatkah anak ini saya aborsi gitu ya. Itu adalah aspek etik di sana. Kemudian tadi ada bayi tabung. Apakah bayi tabung bisa kita terima secara etik ya? Ada yang menyatakan bahwa manusia yang sesungguhnya adalah yang dihasilkan dari pembuahan secara natural, tidak memakai alat-alat ya. Ada yang berkeyakinan seperti itu. Nah, kemudian inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah bagaimana spermatozoa laki-laki itu diletakkan di vagina perempuan. Nah, seringkali yang terjadi adalah
spermatozoa tersebut bukan berasal dari suaminya. Itu juga menjadi masalah LT. Nah, kemudian adalah surrogate mother. Jadi, apakah seorang perempuan dapat menerima zigot yang bukan dihasilkan dari dia dan suaminya, tapi dari orang lain, dari pasangan lain? Apakah janin tersebut ketika dia lahirkan itu benar-benar milik si pasangan tersebut, atau dia menerima imbalan dan meminjamkan rahimnya? Ya, itu apakah ada aspek etik biomedik di sana? Nah, kemudian cloning. Nah, Anda mungkin pernah mendengar dulu ada domba yang pernah di-cloning, ya. Jadi ada domba diambil darahnya, kemudian dimasukkan laboratorium, kemudian bisa hidup sebagai domba berikutnya yang persis sama dengan domba yang pertama. Mungkin Anda pernah dengar, meskipun ini cerita, Anda pernah menonton Jurassic Park, bagaimana seorang ilmuwan atau biologis dapat menghadirkan dinosaurus yang tadinya hidup di zaman prasejarah. Kemudian dengan teknologi dia dapat menghasilkan dinosaurus pada abad ke-20 ini, gitu ya. Sekarang abad ke-21. Nah, setiap kita ada permasalahan biomedik, kita tetap mengacu pada 4 hal, yaitu beneficent, non-maleficent, justice, dan otonomi. Seperti yang kita ketahui, minggu pertama ini kita pernah singgung, yaitu beneficent, yaitu setiap tindakan dari dokter maupun rumah sakit haruslah memberi manfaat bagi pasien dan keluarganya. Kemudian non-maleficent adalah tindakan yang diberikan dokter atau di rumah sakit adalah tidak menyebabkan mudorot, tidak menyebabkan celaka bagi pasien dan keluarganya. Kemudian justice, jadi harus menyangkut aspek keadilan bagi pasien dan keluarganya. Kemudian otonomi, dokter dan rumah sakit haruslah menghargai otonomi pasien dan keluarganya. Ya, jadi aspek-aspek etika tersebut yang perlu dikaji ketika menghadapi masalah etika biomedik. Dan tujuan dari biomedik adalah memastikan kualitas hidup manusia, meningkatkan derajat kehidupannya, menyelesaikan masalah kesehatannya, kemudian menjaga manusia sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Nah, dari ini semua, semoga kalian memahaminya. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan melalui WhatsApp dan email. Dan saya senang sekali kalau kita bisa ada berlatih kasus tentang etik biomedik ini. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus membaca dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Terima kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.